Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ardinata Priandana dengan NIM 2002110303023 dari mahasiswa pendidikan Geografi angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis erosi tanah yang terjadi di Desa Sukoreno, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Lokasi observasi berada di Desa Sukoreno, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang merupakan bagian tengah dari Das Bidadung yang berhulu di Pegunungan Iyang. Tujuan observasi pada kali ini untuk menganalisis jenis erosi yang terjadi, proses terjadinya erosi, penyebab serta dampak fisik dan sosial ekonomi bagi masyarakat. Lokasi observasi pada kali ini berada di das bagian tengah, sehingga dapat kita temukan poin bar dan juga mendering. Mendering ini merupakan sungai yang berkelok-kelok. Hal tersebut disebabkan oleh adanya erosi lateral dan vertikal yang seimbang. Erosi tanah umumnya diartikan sebagai proses penghanyutan tanah oleh desakan-desakan air dan angin. Menurut Arsyad 1980, memberikan batasan erosi sebagai peristiwa berpindahnya atau terangkutnya tanah atau bagian tanah dari tempat lain ke media alami, air atau angin. Sedangkan menurut Brever 1972, menyatakan erosi adalah akibat dari daya dispersi atau pemecahan dan daya transportasi atau pengangkutan oleh aliran air di atas permukaan tanah dalam bentuk aliran permukaan. Berkurangnya lapisan tanah bagian atas bervariasi tergantung pada tipe erosi dan besarnya variabel yang terlibat dalam proses erosi. Ada 4 faktor utama yang dianggap terlibat dalam proses erosi. Yang pertama iklim, yang kedua sifat tanah, yang ketiga topografi, dan yang keempat vegetasi penutup tanah. Pada daerah tropis, faktor iklim yang paling besar pengaruhnya terhadap laju erosi adalah hujan. Jumlah dan intensitas hujan di Indonesia umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan negara beriklim sedang. Besarnya curah hujan menentukan kekuatan dispersi, daya pengangkutan, dan kerusakan terhadap tanah. Faktor yang kedua adalah topografi. Topografi diartikan sebagai tinggi rendahnya permukaan bumi yang menyebabkan terjadi perbedaan lereng. Kemiringan dan panjang lereng adalah 2 unsur topografi yang paling berpengaruh terhadap aliran permukaan dan erosi. Faktor yang ketiga adalah tanah. Tanah merupakan faktor penting yang menentukan besarnya erosi yang terjadi. Faktor-faktor tanah yang berpengaruh, yang pertama adalah ketahanan tanah terhadap daya rusak dari luar, baik oleh pukulan air hujan maupun limpasan permukaan. Yang kedua adalah kemampuan tanah untuk menyerap air hujan melalui perkolasi dan infiltrasi. Faktor yang keempat adalah vegetasi. Pengaruh vegetasi terhadap aliran permukaan dan erosi dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, intersepsi hujan oleh tanaman. Yang kedua, mempengaruhi kecepatan aliran permukaan dan kekuatan perusak air. Yang ketiga, pengaruh akar dan kegiatan-kegiatan biologi yang berhubungan dengan pertumbuhan vegetatif dan pengaruhnya terhadap porositas tanah. Yang keempat, transpirasi yang mengakibatkan keringnya tanah. Jenis erosi dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, erosi parit. Yang kedua, erosi alur, dan yang ketiga, erosi tebing sungai. Erosi yang terjadi pada lokasi penelitian ini adalah erosi tebing sungai sebagai akibat dari pengikisan tebing oleh air yang mengalir dari bagian atas oleh terjangan arus air yang kuat pada kelokan sungai.
Erosi tebing akan terjadi lebih hebat jika vegetasi penutup tebing telah habis atau sudah dilakukan pengelolaan yang terlalu dekat dengan tebing. Tebing sungai merupakan bagian terluar dari tepi sungai yang secara terus-menerus terkena erosi. Tebing sungai dapat ditemukan pada sungai tua atau sungai yang telah mengalami meandering. Meandering ini merupakan badan sungai yang berkelok-kelok secara teratur dengan arah belokan mencapai setengah lingkaran. Meander dibentuk oleh erosi yang di tepi sungai. Dapat kita lihat bagaimana penampakan erosi yang terjadi di tebing sungai. Pada lokasi penelitian, erosi tebing ini dapat diminimalisir dengan pembangunan pengaman tebing sungai atau dinding penahan tanah, yang merupakan suatu konstruksi yang bertujuan untuk menahan tanah agar tidak longsor dan meninggikan lereng alam suatu tanah pada pinggir sungai agar tebing sungai tidak longsor. Bahan konstruksi yang dapat dilakukan untuk dinding penahan yaitu kayu, beton, pasangan batu. Bentuk-bentuk dinding penahan tanah dapat dibentuk seperti profil persegi, profil jajar genjang, profil trapesium siku. Akan tetapi untuk perencanaan pengaman tebing sungai harus memperhatikan aspek lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan. Dikarenakan hal tersebut jika terjadi longsor akan berdampak pada aspek fisik dan juga kehidupan masyarakat, yang dimana masyarakat memanfaatkan aliran sungai untuk kebutuhan sosial dan ekonomi.